14314319. Di sini saya sudah berada di SDN Negeri 1 Srijaya Baru. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Samia selaku guru senior yang ada di SDN Negeri 1 Srijaya Baru. Di sini saya akan bertanya seputar pembelajaran Jadi PKR atau pembelajaran kelas rangka ini saudara ini ya, itu karena di SD kami SDN 1 Srijaya Baru itu diterapkan yaitu mulai tahun 1986 sampai tahun 1990. Karena apa? Diadakan kelas rangka ini karena waktu pertama kali saya masuk ke SDN 1 Srijaya Baru ini adalah di situ daerah transmigrasi. Di daerah transmigrasi itu rata-rata penduduknya adalah produktif. Jadi di situ masih banyak sekali anak-anak usia sekolah. Nah, pada waktu itu SDN 1 Srijaya Baru ini sudah disediakan oleh pemerintah gedungnya. Nah, mengapa diadakan pembelajaran kelas rangka? Karena di SDN 1 Srijaya Baru ini tenaga pengajarnya itu yang lulusan guru cuma 3 orang. Dari satu saya sendiri, kemudian yang kedua itu Bapak Sarani, kemudian yang ketiga Bapak Said. Jadi agar anak-anak itu keseluruhan bisa belajar dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan hanya 3 orang tenaga pengajar, ini saya dengan kawan-kawan itu berinisiatif untuk diadakan pembelajaran kelas rangka. Dan waktu itu saya dikasih tugas yaitu ngasih pelajaran yaitu kelas 5 dan kelas 6. Terima kasih. Berarti jadi alasan yang dilakukan karena kurangnya tenaga pengajar. Selanjutnya, bagaimana proses mengajar kelas rangka itu sendiri? Proses belajarnya ya. Kami dilaksanakan yaitu secara bergantian. Jadi kelas 5 dulu, kemudian dilanjutkan ke kelas 6. Nah, caranya kami memberikan tugas. Kemudian sebelum memberikan tugas kita terangkan dulu, kita jelaskan dulu apa yang akan diajarkan pada hari ini. Nah, itu kemudian bisa juga karena kami ngajar di kelas 5 dan kelas 6 ini kelas tinggi ya, saudara Feni ya. Nah, karena kelas tinggi maka anak-anak saya adakan tutor sebaya. Nah, jadi bagi dia yang mampu, dia lebih ngerti, dia lebih pintar bisa mengajari kawan-kawannya. Jadi biar situasi kelas itu tenang. Kondusif ya? Ya. Selanjutnya teknik yang digunakan Ya, teknik yang kami gunakan untuk kelas rangka SDN 1 Srijaya Baru itu yaitu menggunakan teknik yaitu 2 kelas, kemudian 2 mata pelajaran, kemudian 2 ruangan. metode yang digunakan dalam Ya, kami menggunakan metode yang jelasnya satu, menggunakan metode ceramah. Kemudian lagi tanya jawab. Yang jelas yang paling banyaknya itu kami menggunakan penugasan karena tidak bisa full dalam pembelajaran itu kita selalu nunggu. Itu kan karena bergantian tadi. Nah, kemudian yang berikutnya kita mengadakan umpan balik. Itu. ada nggak Bu kendala yang dihadapi dalam pembelajaran PKR itu sendiri? Ya, banyak. Ya, kendalanya terutama ya kalau kita menggunakan belajar itu bergantian otomatis
materi itu kadang ada yang tidak tuntas, tidak selesai. Kemudian kelas itu sulit untuk dikondisikan karena apa? Ya namanya aja bergantian, jadi tidak mungkin anak-anak itu, namanya anak-anak SD, tingkat SD ya, dia masih kekanak-kanakan. Jadi kalau tidak kita tunduk, kemungkinan besar masih banyak yang aneh seperti itu. Kemudian dengan adanya PKL itu kendalanya itu yang jelas itu kita mengolah administrasinya itu terlalu banyak, karena satu lurah 2 kelas. Bagian dari pembelajaran kelas rangkap tersebut itu Ya, yang namanya pembelajaran itu ada kelebihannya, ada kekurangan ya. Jadi kekurangannya juga, sekarang kelebihannya. Nah, kelebihannya saya juga senang satu hari dapat ajar 2 kelas. Kemudian hemat waktu, yang jelas itu tenaga. Nah, kemudian dapat berkomunikasi langsung dengan siswa. Kami ya, dulu dapat berkomunikasi langsung dengan siswa yang berkelanjutan dan memanfaatkan sumber dan sarana belajar secara efisien dan efektif. media dan perangkat pembelajaran yang digunakan Ya, jadi dalam pembelajaran kelas rangkap itu kami menggunakan media, ya, 1 buku guru, ya. Kemudian yang kedua buku murid, yang ketiga buku penunjang atau yang lainnya. Kemudian LKS. Nah, kemudian yang berikutnya yang lebih saya utamakan yaitu dalam media pembelajaran ini kita menggunakan alat peraga, karena kita di lingkungan yang mudah mencari, jadi kita menggunakan alat peraga yang konkret, itu yang di lingkungan aja. Selanjutnya, bagaimana cara menata kelas dalam pembelajaran? Terima kasih. Jadi untuk penataan ruangan dalam pembelajaran kelas rangkap ini karena 2 ruangan, jadi kita tata sesuai dengan tingkatan kelas tersebut. Kemudian kita dapat mengatur duduknya siswa karena apa? Di situ ruangan dengan siswa itu sudah disesuaikan. Nah, kemudian antara tempat duduk siswa dengan papan tulis itu sudah sesuai. Yang berikutnya lagi, ruangan kami penataannya itu harus mendapatkan sinar matahari karena di situ sudah ada ventilasinya. Itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah bersama dengan Ibu Tina selaku guru baru yang ada di SDN Negeri 1 Sriwijaya Baru. Baiklah Bu, di sini saya akan bertanya seputar pembelajaran kelas rangkap. Apakah di SDN Negeri 1 Sriwijaya Baru ini Ibu pernah menerapkan PKL? Tidak pernah, karena saya masih di SDN 1 Sriwijaya Baru ini tahun 2010, dan pada tahun 2010 ini di SDN 1 Sriwijaya Baru sudah tidak